ya? Deh, mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Eh, Selamat siang, pagi, dan mungkin sore. Saya Natasha Prameswari yang mewakili dari Komkordik sebagai wakil Komkordik akan memberikan materi mengenai orientasi terpadu mahasiswa yang akan stase di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Sebelumnya, selamat datang di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Berikut struktur dan organisasi serta nilai-nilai budaya di RSUI yang akan saya bacakan. Nah, sekilas mungkin semuanya sudah pernah menginjakan kaki atau melihat RSUI ya. Di sini ada 6 gedung ya. Mungkin RSUI ini banyak jalan-jalan yang lewat belakang ataupun lewat depan, tapi intinya kita ada 6 gedung, yaitu gedung entrance, administrasi, staff quarter atau SQ, di mana teman-teman sekalian yang akan stase di sini nanti dapat ke bagian SQ untuk menaruh lokernya juga, kemudian emergency building, hospital building, dan gedung parkir. Nah, berikut jajaran direksi yang terbaru dari periode 2025 hingga 2029. Kita ada Dr. Ari Kusuma Januarto SPOG, subspesialis Obgynsos sebagai Direktur Utama RSUI. Dan untuk Direktur Medis dan Pelayanan ada Dr. Ahmad Hidayat, SPS Konsulen Mars. Kemudian untuk Direktur Operasional, Dr. Tommy dari SPLDTKV, dan Dr. Novita Dwi Istanti atau Bu Ista dari Direktur Transformasi dan Pengembangan Usaha, serta Pak Erza Ruslan. Oke, untuk Komkordik sendiri, ini di tahun 2025 hingga 2029, Ketua Komkordiknya adalah Dr. Tias Priyatini, SPOG, konsultan subspesialis uroginekologi rekonstruksi, dan Wakil Ketuanya saya, Dr. Tasya atau Natasha Prameswari, dan sekretariatnya yang mana nanti teman-teman akan pada saat sebelum stase langsung berhubungan dengan beliau, yaitu Mbak Kesuma Lintang Pakasi dan Mbak Nur Hasanah. Kemudian untuk Komite Mutu Pendidikan ada Dr. Francisca Kaligis, SPKJ Konsultan, ada Dr. Trevino juga dari Pengabdian Masyarakat, dan lain-lain. Oke, ini mungkin bisa dapat dibaca sendiri dari Komite Koordinasi Pendidikan RSUI periode 2025 hingga 2029. Nah, ini nilai-nilai inti dari RSUI atau RSUI Care yang mencerminkan identitas serta fondasi budaya seluruh kerja pegawai RSUI. Sikap-sikap dalam nilai-nilai tersebut ada 4: ramah, sigap, unggul, dan inovatif. Kemudian cermat, adaptif, resilient, dan empati. Nah, berdasarkan SK Dirut nomor 590 tahun 2021, berikut pedoman berperilaku di lingkungan RSUI serta tata tertib mahasiswa di RSUI. Berikut standar perilakunya serta tata tertib umum mahasiswa di RSUI. Nah, sanksi pada pelanggaran dari tata tertib tersebut dapat diberikan setelah adanya koordinasi dengan pihak fakultas dan universitas, bisa berupa teguran, peringatan keras secara tulisan, ataupun pengembalian mahasiswa ke program studi. Berikut alur mahasiswa sebelum melakukan pendidikan di RSUI. Yang pertama adalah menghubungi staf Komite Koordinasi Pendidikan, mengikuti orientasi,
melengkapi dokumen melalui Google Form, dan verifikasi, serta pada saat hari pertama stase, mahasiswa datang untuk menemui staf Komkordik di lantai 2 gedung untuk pengambilan ID serta pemberian akun Avia. Ketentuan kartu akses ataupun ID card. Nah, ini jadi nanti pada teman-teman sekalian yang akan stasi di RSUI akan mendapatkan ID card jika sudah melengkapi administrasi dan orientasi. Ada biaya sebesar 20.000. Jika ID card belum selesai dibuat, maka mahasiswa akan diberikan kartu akses dan kartu akses harus dikembalikan setelah ID card sudah dibuat. Nah, ID card ini serta kartu akses itu diperlukan untuk masuk ke dalam ruangan-ruangan khusus tenaga medis di RSUI, baik ruang rawat, laboratorium, dan ruang operasi. Ya, ID card dilarang untuk dipinjamkan kepada orang lain, termasuk kepada teman yang melakukan rotasi. Kemudian kartu akses harus dikembalikan di ke ruang Komkordik ataupun kepada staf Komkordik dan akan dicatat di buku peminjaman kartu akses. Sanksi apabila kartu akses tersebut dihilangkan adalah 100.000. Nah, ini untuk K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja RSUI. Dari definisi K3, nah dan tujuannya. Oke. Nah, ini bahaya dan resikonya. Nah, ini kebijakan K3 itu ditulis dalam kebijakan Dirut RSUI dari tahun 2018. Nah, ini manajemen resiko dari K3-nya. Nah, ini apabila terjadi laporan potensi bahaya, bisa melakukan e-ticketing masuk dari website ini, sehingga K3 dapat menindaklanjuti secara lanjut. Nah, ini beberapa pelaporan dan investigasi insiden, ya, kategori kecelakaan di RSUI, ada yang terkait pasien dan ada yang tidak terkait pasien. Laporan dan investigasi insiden adalah laporan yang tertulis untuk memonitor upaya pencegahan terjadinya error dan diharapkan dapat mendorong dilakukannya investigasi lanjut. Nah, ini apabila terjadi kecelakaan kerja, ya, bisa dilakukan penanganan langsung di lokasi, membuat laporan, kemudian dikirimkan kepada subkomite K3 dan dilakukan follow up. Setelah itu, dilakukan RCA atau root cause analysis dan rencana tindak lanjutnya. Ini merupakan komunikasi bahayanya. Dan ini K3 penggunaan bahan dasar kimia yang berbahaya, serta kriteria bahan kimia. Kemudian selanjutnya, pelaporan insiden sebagai bagian dari budaya keselamatan RSUI. Nah, ini 7 langkah menuju budaya keselamatan RSUI yang bisa dibaca sendiri. Nah, 6 sasarannya adalah identifikasi pasien dengan tepat, meningkatkan komunikasi efektif, meningkatkan kewaspadaan terhadap high alert medication, memastikan 3 benar prosedur operasi, ya benar lokasi, prosedur dan pasien. Yang kelima adalah mengurangi resiko penyebaran infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah mengurangi resiko akibat pasien jatuh. Budaya pelaporan insiden ini ada aman, A, aksi Anda keselamatan kita, M, mengingatkan dalam kesehatan dan keselamatan, A, antisipasi langkah untuk perbaikan, N, no blaming culture. Ini berikut gambar skema bagaimana alur pelaporan insiden. Nah, ini insiden harus dilaporkan berdasarkan Starkes dan GCI itu apabila ada KTC, KNC, KPCS, dan KPC ada 3 hari. Kemudian KTD atau adverse event 2 kali 24 jam dan kalau sentinel segera setelah 24 jam. Nah, apa tadi singkatan-singkatannya? Ini bisa diharapkan untuk dibaca sendiri.
Ini contoh-contohnya. Dan ini contoh kejadian-kejadian insiden. Kemudian pengelolaan program keamanan di RSUI. Berikut adalah SPO keamanan dari laporan kehilangan dan pencurian barang, penanganan laporan penemuan barang, serta penyimpanan dan pengamanan. Pada para peserta didik diharapkan untuk selalu mawas diri dan lihat barang-barang masing-masing sehingga mencegah terjadinya kehilangan benda-benda yang tidak diinginkan. Berikut juga surat edaran keamanannya. Ini jam operasionalnya. Beberapa poster keamanan dari RSUI serta surat edaran keamanan. Kemudian mengenali respon keadaan darurat dan bencana di RSUI berdasarkan panduan Hospital Disaster Plan Rumah Sakit UI. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan fungsi layanan kesehatan pada situasi bencana. Ini merupakan level tingkatan keadaan darurat di RSUI, yaitu siaga 1, 2, dan 3. Nah, berikut merupakan struktur tim komando bencana dan keadaan darurat di RSUI. Nah, ini merupakan kode darurat dan bencana di RSUI, ya, bisa dibaca sendiri. Serta berikut contohnya code red, code green, code blue, code yellow atau tumpahan B3, dan berupa poster dari kode-kode darurat tersebut. Ini merupakan poster dari kode darurat tersebut, green, blue, red, pink, dan purple. Kemudian untuk pencegahan dan pengendalian infeksi, oke, berikut overview-nya yang akan dibahas di sini. Nah, terkait dengan healthcare associated infection, itu merupakan infeksi yang terjadi selama perawatan di RSUI oleh pasien, di mana tidak terdapat adanya infeksi tersebut pada saat masuk. Infeksi pada petugas karena pekerjaannya juga termasuk infeksi atau pasien di RSUI yang baru muncul setelah pulang. Intinya adalah transmisi, penyebaran, atau penularan. Untuk pencegahannya adalah kewaspadaan isolasi. Serta risk assessment, kebersihan tangan. Berikut 6 langkah kebersihan tangan, serta 5 momen kebersihan tangan, yaitu sebelum kontak pasien, sebelum prosedur asepsis, setelah terpajan cairan tubuh, setelah kontak pasien, dan serta setelah kontak lingkungan pasien. Berikut juga merupakan etika batuk dan bersin. Pada Civitas Hospitalia, wajib memakai masker pada di lingkungan RSUI dan memberikan edukasi atau tawaran pada pasien yang mengalami gangguan pernafasan untuk menggunakan masker. APD atau alat pelindung diri, ya, ini digunakan sesuai indikasi dan segera dilepas setelah selesai tindakan. Nah, ini merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi tentang APD, serta prinsip penggunaan dan pelepasan alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini apa saja? Ini bisa dilihat. Dan ketentuan memakai scrub di RSUI itu hanya dipakai dan dilepas di dalam lingkungan RSUI. Teknik aseptik, yaitu petugas harus menggunakan alat dan alkes steril untuk tindakan aseptik dan melaksanakan teknik aseptik pada saat insersi, maintenance dari pemasangan alat invasif yang menetap, dan tindakan bedah, ganti perban, atau sejenisnya. Nah, ini tata cara penyuntikan aman.
dan alur penanganan dan pemantauan NSI di RSUI. Kemudian pelayanan kefarmasian. Pada unit farmasi di RSUI, di sini petugas farmasi menyiapkan obat suntik, total parenteral nutrition, dan sitostatistika dilakukan dalam isolator untuk menjamin sterilitas. Berikut unit farmasi dan pelayanan farmasi di klinik RSUI. Untuk budaya kerja RSUI itu ada 5R, rapi, resik, ringkas, rawat, dan rajin. Kemudian penghematan sumber daya, listrik maupun air, serta pengelolaan limbah dari reduce, reuse, recycle, pembudayaan pemilahan sampah, serta membuang limbah cair sesuai kategorinya. Pemilahan sampah di RSUI ini dibagi 3 ya, ada sampah anorganik, sisa makanan, serta sampah botol-botol, gelas, wadah plastik, dan botol kaca. Ada juga sampah kardus dan dupleks, sampah tisu dan pembalut, sampah kertas bekas, dan yang warna kuning atau sampah hazard ini sampah infeksius, kemudian limbah sitotoksik, dan sampah B3. Kemudian sampah farmasi serta sampah lampu dan elektronik lainnya. Yang terakhir ini merupakan kantin sehat RSUI yang berlokasi di gedung parkir di lantai 1 dengan kontak person tertera dengan nomor berikut. Bisa dipesan ataupun makan di sana di gedung parkir. Dari saya itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga stase di RSUI dapat merupakan stase yang memberikan manfaat dan memberikan experience yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.